pembelajaran matematika PMRI yang berbasis PMRI ya Bu Depi. Saya sangat mengharapkan sekali mudah-mudahan apa yang telah Bu Depi sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi mereka ya Bu Depi ya. Anak-anak sekalian, perkenalkan narasumber kita adalah Bu Depi Mardianti, Magister Pendidikan. Beliau adalah guru SMA Sumsel ya. Dia juga merupakan guru penggerak, aktif di guru penggerak, fasilitator penggerak. Beliau juga guru berprestasi ya, banyak sekali prestasinya ya, tidak bisa disebutkan satu-satu. Ini saya ini ya anak-anak ya menotong ini. Padahal jadwal dia ini padat, tetapi kurang lebih 1 jam ini, alhamdulillah saya konsultasi bersama Bu Depi. Alhamdulillah pada jam 1 ini kurang lebih 1 jam ini bisa membersamai kita dalam memberikan materi pedagogik ya, pedagogik khususnya untuk kalian mendesain suatu pengembangan perangkat. Oke, Bu Depi, saya ini selaku MC, selaku lengkap ya. Jadi kita langsung saja. Yang pertama itu adalah pembukaan. Akan lebih baiknya sebelum kita mulai acara ini ya, sebelum Bu Depi menyampaikan materi, kita membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, langsung saja Bu Depi, pemaparan dari Bu Depi ya tentang materi pedagogik ya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memperhatikan ya nak ya, ini sangat bermanfaat sekali karena nanti pada tahapan penelitian saya kalian harus kuat di dalam pedagogik ini. Sebagai calon guru kita harus kuat ya, selain PMRI juga di dalam pedagogik, apalagi sudah mengacu ke kurikulum merdeka ya. Oke, tolong ya mahasiswa sekalian, tolong diperhatikan ya nak ya. Nanti kita ada tanya jawab apabila ada yang kurang dimengerti. Dipersilakan Bu Depi. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik nih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Saya izin share screen dulu ya. Oke, semoga sudah terlihat di layar. Sudah Bu Depi? Sudah ya? Baik, oke. Nah, kita mulai dulu dengan melafazkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita luruskan nih. Yang hari ini kita belajar bersama gitu ya, dalam rangka beribadah kepada Allah, juga dalam rangka berkontribusi nih dalam melakukan transformasi pendidikan di Indonesia. Nah, topik yang akan saya bawakan hari ini, adik-adik semuanya, yaitu tentang backward by design. Boleh ada yang pernah mendengar tentang backward by design belum sebelumnya? Silahkan, boleh kasih reaction-nya kalau ada yang sudah pernah mendengar tentang backward by design. Belum ya? Belum ada nih kayaknya belum, ya? Bu. Pernah mendengar? Belum, Bu. Belum. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas kejujurannya ya. Nah, hari ini kita akan membahas ini. Kenapa saya mengangkat topik ini, adik-adik semuanya? Karena ini adalah ini bukan metode, ini bukan model, ini bukan pendekatan, tapi ini adalah cara kita berpikir pada saat kita akan merancang suatu pembelajaran gitu ya bagi murid. Terutama di kurikulum merdeka, di mana orientasi kita adalah murid, murid, dan murid gitu ya. Nah, sebelum saya melanjutkan nih terkait dengan backward by design, ada baiknya kita kenalan dulu kali ya. Tak kenal maka Aruf ya. Oke. Nah, ini sekilas sedikit yang sempat saya ketik tadi ya terkait dengan diri saya. Nama lengkap saya adalah Devi Mardianti. Saya adalah guru ya, adik-adik saya guru matematika nih di SMA Negeri Sumatera Selatan. Saya mengajar di kurikulum Merdeka. Tapi saat ini saya juga adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi saya menghandle gitu ya, memimpin terkait dengan berjalannya kurikulum di SMA Negeri Sumatera Selatan. Saat ini ada 3 kurikulum nih adik-adik yang kami jalankan. Yang pertama adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 masih ada untuk kelas 12 dan satu lagi adalah kurikulum Cambridge gitu ya, kurikulum internasional. Jadi bisa dibayangkan ya, 3 kurikulum ini yang harus dihandle dalam waktu bersamaan dan harus bisa berjalan dengan baik, itu luar biasa tantangannya. Nah, saya juga aktif sebagai fasilitator guru penggerak angkatan 8 dan nanti adik-adik pada saat menjadi guru bisa juga ikut program ya pendidikan guru penggerak.
Ini sekilas ya tentang saya juga cukup dekat dengan PGRI ya Bu Tia ya, karena diamanahkan sebagai guru pamong PPG, terutama Iya, Darujab ya, benar-benar. Darujab Universitas PGRI Palembang. Jadi saya cukup dekat nih akrab sama beberapa dosen-dosen yang ada di Universitas PGRI. Nah sebelum mulai kayaknya kita perlu ice breaking dulu ya. Boleh dong dituliskan di kolom chatnya. Ini adalah salah satu baru AD, oke. Oke, baik. Terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan ya. Jadi dalam merencanakan pembelajaran itu, nah kita akan menggunakan pola pikir backward by design gitu ya. Dan ini yang sering digunakan di kurikulum Merdeka, adik-adik ya. Kurikulum Merdeka sekarang itu paradigmanya tuh berubah gitu ya, berbeda dari kurikulum-kurikulum sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang sebelum saya kasih tahu nih jawabannya apa ya dari empat hal ini urutannya itu sebenarnya tuh apa ya gitu ya yang sebaiknya yang sesuai dengan konsep backward by design. Saya mau bertanya dulu deh, kalau misalnya kita mau liburan nih, wah sebentar lagi kan libur ya, bulan Desember kan biasanya libur nih, perkuliahan, sekolah gitu ya libur. Kalau kita mau melakukan suatu perjalanan ya adik-adik, hal pertama yang harus kita tentukan itu apa dulu ya? Kita ingin melakukan perjalanan nih, oke kita mahasiswa PGSD akan melakukan perjalanan nih. Nah, hal pertama yang akan ditentukan itu apa biasanya? Boleh langsung Tujuan, Bu. Tujuan. Wanda, silakan Wanda. Bu. Tujuan, Bu. Karena kita Ya, harus ada tujuan dulu tujuan. sebelum pergi kemana gitu. Oke, terima kasih Wanda yang sudah mengungkapkan pendapatnya. Di kolom chat juga sudah ada yang menjawab, Putri sama Hafsa. Ya, jadi kalau kita misalnya mau melakukan perjalanan, maka hal pertama yang kita tentukan adalah tujuannya. Tujuannya mau kemana gitu ya? Kita mau kemana sih? Misalnya ke Bandung, ke Yogyakarta, atau ke Solo gitu ya. Maka hal pertama yang harus kita tentukan adalah tujuan. Nah, kalau misalnya kita sudah menentukan tujuan nih ada-ada yaitu ke Bandung. Nah, kalau kita sudah tahu, oke tujuannya ke Bandung, maka langkah selanjutnya yang harus kita tentukan apa lagi? Silakan, boleh open mic aja secara langsung atau mau raise hand dulu juga di kolom chat juga boleh. Kita udah tahu nih tujuannya, kita tetapkan aja ya. Oke, kita mau liburannya ke Bandung. Maka selanjutnya apa? Wanda lagi nih, silakan Wanda. Kalau menurut saya sudah merencanakan tujuan, kita itu harus kita itu harus menyiapkan apa saja yang harus dibawa. Kayak gitu persiapan. Oke, menyiapkan apa saja yang harus dibawa. Oke, terima kasih Wanda. Tadi ada yang raise hand juga nih. Dinda, silakan Dinda. Dinda dulu ya, setelah itu baru Giska. Baik, Bu, Silakan menurut Dinda. saya, setelah menentukan tujuan, yang kedua itu kita memikirkan cara bagaimana kita itu sampai ke tujuan yang kita rencanakan. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, sudah tahu tujuan, terus kita mikirin caranya sampai ke tujuan gimana ya. Oke, tadi ada yang raise hand juga, Giska ya? Giska, boleh dong, Giska, apa menurut Giska? Tadi ada Giska yang keren. Iya, Bu. Silakan. Sama seperti Dinda, Bu, itu menurut saya itu B, strategi. Jadi itu tuh cara bagaimana kita harus mencapai kota yang kita tuju itu. Maka kita harus ini strateginya itu apakah kita harus mandi dulu, apakah kita harus memesan tiket, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih ya yang sudah mengungkapkan pendapatnya. Saya mau ke kolom chat, belum ada ya kalau di kolom chat. Baik, jadi kalau ibarat kita melakukan suatu perjalanan adik-adik, maka hal pertama yang harus kita tentukan adalah tujuan. Sepakat ya? Nah, analogi inilah yang digunakan pada saat kita merencanakan pembelajaran. Jadi hal pertama yang ditentukan itu adalah tujuan. Jadi di kurikulum Merdeka itu, seorang guru itu harus tahu dulu tujuannya apa, mau kemana, murid-murid kita ini mau kita bawa kemana, kita ngajar itu tujuannya apa. Jadi bukan materinya ya adik-adik ya. Jadi dalam pola pikir backward by design ini, hal pertama yang ditentukan guru ketika merencanakan pembelajaran, mendesain suatu pembelajaran, yang kita tetapkan itu adalah tujuannya dulu, tujuan pembelajaran. Sama seperti ketika kita ingin melakukan suatu perjalanan, maka hal pertama yang kita tentukan dan kita tetapkan adalah tujuannya itu mau kemana gitu ya, misalnya ke Bandung atau ke Yogyakarta dan sebagainya. Sehingga kita bisa memikirkan caranya bagaimana bisa ke sana, apa saja yang harus dibawa, peralatan apa saja yang diperlukan, sarananya apa saja, biayanya berapa gitu ya ketika kita sudah tahu tujuannya. Maka dalam hal ini kalau kita kembalikan lagi ke perencanaan pembelajaran A, B, C, D ini, maka
hal yang pertama yang harus kita tentukan adalah C ya. Tadi sudah ada yang benar ya. Yang pertama adalah C, tujuan pembelajarannya dulu, bukan materi ataupun yang lainnya ya. Begitu ya adik-adik ya, semoga bisa dipahami. Nah, ketika kita sudah bisa menetapkan tujuan pembelajarannya apa, tujuan ini bisa kita tentukan, bisa juga kita sepakati bersama dengan para murid ya. Boleh dong menyepakati tujuan bersama dengan para murid. Kalau misalnya seperti saya nih guru SMA, jenjang SMA itu sudah bisa melibatkan murid dalam menentukan tujuan pembelajarannya pada hari tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yaitu assessment pembelajaran. Assessment, adik-adik tahu dong ya, assessment atau penilaian ya. Jadi ketika kita sudah menetapkan tujuan, langkah kedua yang harus kita tentukan adalah bukti bahwa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Buktinya apa? Gitu ya. Misalnya kalau adik-adik tadi tujuannya adalah ke Bandung. Nah, boleh dong kalau tujuannya ke Bandung, bukti bahwa adik-adik itu sudah sampai di Bandung itu apa ya buktinya? Foto, Bu. Foto. Apakah cukup foto saja? Cukup nggak foto aja? Tidak. Cukup? Yakin? Apakah masih membutuhkan bukti lain? Result, identify desired result. Ini maksudnya adalah identifikasi tujuan akhirnya, end goal-nya, tujuannya. Kemudian baru masuk ke stage yang kedua, determine acceptable evidence. Jadi kita butuh evidence apa nih? Kita butuh bukti apa nih bahwa murid kita sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kita harus tahu gitu ya, bahwa anak-anak bisa ini, bisa itu, buktinya apa gitu ya. Kita harus tahu buktinya apa yang harus kita kumpulkan. Kemudian masuk ke stage yang ketiga yaitu plan learning, experiences, and instructions. Jadi barulah kita merancang experience untuk murid kita supaya tujuan itu tercapai gitu ya. Strateginya, proses belajarnya, instruksi apa nih yang harus kita berikan kepada murid kita. Kemudian ini ya, ini ringkasannya yang sudah saya ringkas. Ini diperoleh dari buku tulisan Wiggins pada tahun 2005, yaitu Understanding by Design. Jadi adik-adik boleh cari buku, sangat bagus sekali ya. Cuma perlu agak kerja keras sedikit ya, karena menggunakan bahasa Inggris. Judulnya Understanding by Design. Ini boleh digunakan ya sebagai referensi sumber bacaan adik-adik untuk memahamkan diri kita tentang bagaimana sih merancang suatu pembelajaran. Ini sudah digunakan di luar gitu ya. Di Indonesia masih agak terasa baru, tapi sejak kurikulum Merdeka ini sudah sangat familiar, terutama di sekolah-sekolah penggerak tahapan dari Backward by Design. Jadi 3 tahap ini ya, intinya adik-adik tahapan pola berpikir dalam merancang pembelajaran dengan menggunakan Backward by Design ini. Yang pertama harus bisa mengidentifikasi tujuan akhir atau end goal yang kita inginkan, kemudian menentukan bukti pembelajaran yang memadai ya. Tidak cukup satu, kadang tidak harus menggunakan tes saja, boleh menggunakan presentasi, demonstrasi, project, produk gitu ya. Kemudian baru setelah itu kita merencanakan pengalaman belajar bagi murid kita, instruksi pembelajarannya itu seperti apa gitu ya, strateginya, materinya bagaimana. Nah, 3 hal ini saja yang ingin saya sampaikan yang bisa adik-adik gunakan dalam merancang suatu pembelajaran yang tentu saja berpihak kepada murid kita dan sesuai dengan kurikulum kita. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya kembali ke Ya. Oke. Ya udah. Terima kasih banyak ya atas waktunya untuk hari ini, kurang lebih 1 jam telah menemani. Tolong doanya Bu Depi, mereka ini mudah-mudahan mereka juga bisa sampai akhir membantu proses tahapan penelitian saya, karena sudah modul mereka membuat modul ajar. Nanti saya validasi secara intern, saya sendiri yang yang memvalidasinya, terus nanti mereka menguji cobakannya ke sekolah hasil validasinya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Mohon doanya Bu Depi ya. Terima kasih sekali ya, saya ucapkan kembali kepada Bu Depi telah memberikan materi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi PGRI, khususnya program studi PGSD yang hari ini telah sempat hadir, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh mahasiswi dan mahasiswa yang telah hadir partisipasinya ya. Tinggal ini kemarin ya Bu Depi maunya Propratu memberikan materi, tahu-taunya Propratunya lupa. Jadi nanti mau atur schedule lagi masalah pakar PMRI, Bu Depi sebagai pakar pedagogiknya memberikan materi, mudah-mudahan dalam waktu dekat dalam beberapa hari ini, walaupun malam nanti keadaannya Bu Propratu bisa memberikan suatu materi walaupun malam ya nak ya, kita bisa diberikan juga seperti Bu Depi memberikan penguatan kepada kalian tentang teori tentang PMRI dan pedagogik yang pada hari ini telah kita selesaikan. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini telah selesai, maka kita akhiri dengan mengucapkan lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Depi atas kesempatannya hari ini, dan mahasiswa-mahasiswi sekalian ya, nanti tunggu kabar dari Ibu ya. Bu Depi sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Bu Depi ya. Kalau seandainya kalian Bu Depi nanti pada saat modul ajar minta koreksiannya Bu Depi, kalau seandainya nanti Bu Depi punya waktu lagi ya, nanti mohon bimbingannya lagi untuk mereka ya.
Oke, Bu Depi dan mahasiswa-mahasiswi sekalian ya, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin lift ya. Iya.